Om Swastiastu. Saat ini saya akan membacakan pengalaman gaib Master Lu Seng Yen, yaitu tentang sepasang sepatu pengundang hantu. Om Awigidamastu. Ada seorang pemuda miskin dan terbelakang dari suku Hakka. Semenjak ibunya meninggal dunia, belum lama ini, mau tidak mau ia hidup sebatang kara. Meskipun sebenarnya ia sangat bergantung pada ibunya. Semenjak lahir, ia hanya hidup bersama ibunya tanpa ada sanak saudara lain. Ia bahkan tidak mengenal ayahnya. Wajah dan perawakan pemuda ini sangat buruk. Mulut dan matanya miring. Pendidikannya rendah, sangat sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, ia hanya bisa bekerja sebagai buruh kasar yang harus berkelana dari satu pelosok ke pelosok lain. Meskipun pemuda ini mempunyai nama, ia lebih dikenal sebagai si mulut miring. Sewaktu ibunya masih hidup, ibunya sangat sayang kepadanya. Begitu pula ia sangat sayang kepada ibunya. Sekarang, setiap hari ia selalu memikirkan tentang ibunya. Ia sering berjalan kaki seorang diri ke sebuah tepi sungai yang letaknya sangat jauh dari rumahnya dan duduk di sana di atas batu besar sambil melamun tentang ibunya. Ia sering bertanya di dalam hati, di mana ibunya berada setelah meninggal dunia. Ada kalanya ia memikirkan tentang ibunya sampai tidak makan dan tidak minum. Meskipun ia sudah lelah bekerja seharian. Yang ia pikirkan adalah kemana arwah ibunya pergi setelah meninggal dunia. Si mulut miring bertanya kepada orang-orang, "Kemana ibu saya pergi?" "Ibumu sudah mati." "Ia pergi kemana setelah mati?" "Sudah mati? Ya sudah mati." "Sekarang ibu ada di mana?" "Sudahlah, kau sudah hampir gila memikirkan ibumu." Orang-orang cepat-cepat kabur menghindarinya. Dari hari ke hari, kerinduannya pada ibunya semakin menjadi-jadi. Ia sendiri tidak mengerti mengapa ia seperti itu. Sewaktu-waktu ia pergi ke sebuah kelenteng di puncak gunung yang bernama Kelenteng Raja Negeri Tiga Gunung. Ia bermaksud memohon petunjuk kepada dewa. Pikirnya, bila dewa bisa mendatangkan hujan dan badai, serta menyembuhkan penyakit, tentunya dewa bisa memberinya jawaban yang memuaskan. Si pemuda bertanya kepada medium yang bertugas di kelenteng, "Kemana saya harus mencari ibu saya?" "Kau tidak bisa bertemu ibumu lagi." "Ibu ada di mana?" "Di alam kahyangan." "Apa itu kahyangan?" "Kahyangan? Ya, kahyangan." Para tamu yang mengantri cepat-cepat mendorong si mulut miring, tidak membiarkannya bertele-tele. Mereka pikir pemuda itu sudah menjadi gila memikirkan ibunya. Si mulut miring masih terus mengulang pertanyaannya yang sama pada si medium, sehingga membuat si medium kesal dan dengan lantang berteriak,
Cari saja Lu Seng Yen. Untuk apa mencarinya? Dia bisa membantumu. Ayo, sekarang kau pergi. Pergi. Si mulut miring beruntung bertemu dengan seorang yang baik hati, memberinya alamat rumah saya. Ia segera berangkat ke kota Taichung mencari saya. Saat itu saya belum pindah ke Amerika Serikat. Si mulut miring berkata kepada saya, "Ada yang ingin saya tanyakan. Saya datang atas petunjuk Raja Negeri Tiga Gunung." Raja Negeri Tiga Gunung? Ada masalah apa? Saya ingin tertawa mendengarnya. Saya ingin tahu di mana ibu saya setelah meninggal dunia. Mengapa kau ingin tahu itu? Sambil menangis ia menjawab, "Saya rindu kepadanya." Kau anak yang berbakti. Baiklah, saya akan mengajarimu sebuah ilmu. Dengan mempraktekkan ilmu ini, kau bisa bertemu ibumu. Matanya jadi bersinar. Ia masih sulit percaya apa yang baru saya katakan. Saya mengerjakannya sebagai berikut. Sediakan sepasang sepatu yang sudah lama dipakai ibu. Gantungkan di depan ranjang. Ambil sebuah kuas. Kuas itu harus disucikan terlebih dahulu dengan melewati api. Tiupkan napas ke ujung kuas. Celupkan kuas ke dalam tinta berwarna merah. Ujung sepatu diberi sebuah tanda titik dengan kuas yang telah dicelupkan tinta merah itu. Dengan membentuk mudra, 3 kali membaca mantra yang berarti, berdasarkan titah penguasa langit, undang kehadiran arwah. Kuas besi bertindak, segera munculkan wujudmu. Segera laksanakan perintah Raja Langit. Lalu bayangkan wujud si ibu sedang mengenakan sepatu yang berdiri di hadapannya. Setelah bervisualisasi dengan jelas, tarik napas sekali agar wujud si ibu masuk ke dalam lubang hidung, lalu arahkan ke atas ubun-ubun kepalamu. Saya memberitahunya, malam ini juga kau bertemu ibumu. Tanya apa yang kau ingin tanyakan. Namun, gunakan ilmu ini hanya 1 kali saja. Si mulut miring pamit setelah mengucapkan banyak terima kasih. Ia langsung mempraktekkan apa yang telah saya ajarkan malam itu juga. Dalam keadaan setengah sadar, ibunya muncul di hadapannya, persis sama seperti waktu ibunya masih hidup. Namun, ibunya berjalan melayang-layang, serta hanya tampak samar-samar. Si ibu memakai sepatu yang sudah usang. Si mulut miring mengulurkan tangannya, menjamah tangan ibunya. Tangan ibunya terasa dingin seperti es. Mengapa tangan ibu begitu dingin? Ibu adalah arwah yang sudah meninggal. Tentu saja tubuh ibu dingin. Saya rindu kepada ibu. Apakah ibu rindu kepada saya?
Dengan ibu meninggal dunia, jodoh pertemuan kita telah habis. Sekarang ibu ada di mana? Di dunia apa? Ibu ada di alam bardo. Bagaimana keadaan ibu di sana? Alam bardo adalah alam tempat tinggal para arwah. Sesungguhnya, alam bardo tidak jauh berbeda dengan alam manusia. Bagaimana caranya menolong ibu? Sambil tertawa, si ibu berkata, "Tidak perlu. Kau jangan lagi merindukan ibu. Jagalah dirimu baik-baik. Nasibmu kurang beruntung dalam kehidupan sekarang. Jalankan hidupmu dengan jujur. Jangan bersedih lagi. Jangan biarkan dirimu merasa merana. Ibu akan pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik." Dalam sekejap, ibunya telah menghilang. Si mulut miring tertunduk di atas ranjang. Kejadian yang dialaminya sungguh seperti mimpi saja, tapi juga sangat ajaib. Sesungguhnya masih banyak yang ia ingin tanyakan kepada ibunya. Di malam kedua, ia mengulangi ilmu itu. Peringatan saya sudah dilupakannya. Ibunya kembali muncul seperti kemarin. Dengan tertawa, si ibu berkata, "Dasar anak nakal, mengapa masih mencari ibu?" Si mulut miring bersujud kepada ibunya dan mulai bercakap-cakap seperti sewaktu ibunya masih hidup. Akhirnya sebelum pergi, si ibu berpesan, "Jangan lagi menggunakan ilmu ini. Sesungguhnya ada pemisah antara alam yin dan alam yang. Menggunakan ilmu ini terus merasa akan menguras energi yang positifmu. Arwah mempunyai hawa yin negatif yang sangat tebal. Bila kau sering berhubungan dengan arwah, nadimu bisa putus. Kau bisa kesurupan dan terkena malapetaka. Bila sudah terjerumus, sulit untuk pulih kembali. Hari ini adalah yang terakhir ya. Jangan lagi menggunakan ilmu itu." Si mulut miring mengangguk-angguk. Sejak hari itu, ia memang berhenti menggunakan ilmu yang saya ajarkan itu. Sebenarnya, kerepotan yang menimpa si mulut miring bukan pada kejadian di atas, namun pada kejadian berikut ini. Pada suatu hari, si mulut miring mendapat panggilan pekerjaan di desa tetangga. Ketika dalam perjalanan, ia melewati sebuah rumah penduduk. Dari dalam rumah itu muncul seorang anak gadis. Usianya sekitar 20 tahun. Rambutnya hitam, diikat ke atas, bajunya berwarna hijau muda. Perawakannya sedang, sepatunya berwarna hijau dengan kombinasi warna emas pada pinggiran sepatu. Wajah si gadis sangat cantik, beralis panjang, bermata sipit, sifatnya sangat ceria. Dengan langkah ringan, ia melewati si mulut miring. Si mulut miring terpesona akan kecantikan si gadis, terus bengong melihat si gadis tanpa berkedip sama sekali. Mengetahui dirinya sedang diperhatikan, si gadis tertenyum sambil berkata, "Mulut miring, mengapa kau melihatku seperti itu?" "Kau mengenaliku?" "Bagaimana tidak kenal? Bukankah kau yang bekerja membangun rumahku tahun lalu?"
Si mulut miring baru sadar ternyata gadis itu adalah Nona Yilian. Tahun lalu ia masih sangat belia, sekarang sudah berubah menjadi seorang gadis. Ia sempat bercakap-cakap sejenak dan si mulut dengan si gadis sebelum mau tidak mau harus berpisah. Sejak pertemuan itu, si mulut miring sering lewat di depan rumah Nona Yilian karena sangat rindu kepadanya. Sayangnya, pintu rumah si gadis terus tertutup rapat. Ia tidak berani mengetuk pintu rumah si gadis. Wajah si gadis senantiasa terbayang dalam benaknya. Dulu ia rindu pada ibu. Sekarang ia rindu pada nyonya Nona Yilian. Selain miskin, si mulut miring berwajah buruk. Ia hanya bermodal kerja keras. Cintanya kepada Nona Yilian adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Biasanya ia tidak pernah bermimpi muluk-muluk. Tetapi sekarang timbul keinginannya untuk memiliki Nona Yilian. Saat pertama kali bertemu Nona Yilian, dirinya merasa melayang. Seluruh tubuh gemetar dan lemas seketika, jantung berdetak kencang. Masa muda hanya sekali dalam hidup. Bila aku bisa menikahi dengan Nona Yilian, mati pun aku rela. Ia mulai membayangkan dirinya sebagai pangeran yang tampan, gagah, perkasa, kaya raya, penuh dengan daya pikat, tinggal di istana megah. Bila impiannya ingin menjadi kenyataan, Nona Yilian pasti tidak keberatan menjadi istrinya. Pada suatu hari, di depan pintu rumah Nona Yilian, ada sepasang sepatu berwarna hijau dengan kombinasi warna emas pada pinggirnya. Rasanya itu sepatu milik Nona Yilian. Tanpa pikir panjang lagi, si mulut miring langsung membawa kabur sepatu tersebut. Sekembali ke rumah, pikirannya tidak tenang. Ia merasa bersalah telah mencuri. Dulu ibunya sering menasihatinya untuk jangan pernah mencuri. Namun ia juga berpikir semenjak pertemuannya pertama, ia tidak pernah lagi mempunyai kesempatan bertemu dengan gadis impiannya. Bila sekedar memandang sepatu Nona Yilian sudah seperti bertemu dengan orang yang ia cintai untuk melepas rindu. Si mulut miring menggantung sepatu Nona Yilian di depan ranjangnya. Mendadak ia teringat pada ilmu yang pernah Lu Shengyan ajarkan kepadanya. Dengan ilmu itu, ibunya yang telah meninggal dunia bisa dipanggil. Sekarang ia memiliki sepatu Nona Yilian. Mengapa tidak mencoba menggunakan ilmu itu untuk memanggil Nona Yilian? Namun ada beda antara ibunya dan si gadis. Ibunya ada di alam baka, sedangkan si gadis hidup sebagai manusia. Apakah ilmunya bisa manjur bila digunakan pada manusia yang masih hidup? Ia memutuskan untuk mencoba. Ia mengambil kuas, memberi titik pada ujung sepatu Nona Yilian, kemudian membentuk mudra, membaca mantra, dan bervisualisasi. Dengan perasaan gembira, ia masuk ke alam mimpi. Dalam mimpi, seorang mengetuk pintu rumahnya. Siapa di luar? Aku, Yilian. Si mulut miring cepat-cepat bangkit dari ranjang dan membuka pintu. Ternyata
Yang mengetuk pintu memang Nona Yilian yang memakai baju berlengan panjang dan rok berwarna merah. Rambutnya dibiarkan terurai, tubuhnya sangat ramping, penampilannya sangat rapi. "Mengapa kau di sini?" Si mulut miring terkejut. "Kau rindu kepadaku? Itu sebabnya aku datang." "Bagaimana kau tahu kalau aku rindu kepadamu?" "Tentu saja aku tahu. Hampir setiap hari kau lewat di depan rumahku. Kau juga mencuri sepatuku. Pokoknya saya tahu deh." Wajah si mulut miring menjadi merah. Namun hatinya sangat girang. Si mulut miring meraih tangan Nona Yilian. Sungguh dingin. Dengan kaget ia bertanya, "Dulu tangan ibu juga dingin." "Itu wajar karena ibu memang sudah meninggal dunia. Tetapi mengapa tanganmu dingin?" Yilian menjawab, "Tanganku dingin karena aku memang merasa kedinginan. Hari ini aku diam-diam datang ke rumahmu. Aku kasihan kepadamu yang begitu sengsara karena cinta. Kita memang berjodoh. Jangan ceritakan kepada orang lain. Kalau lain kali kau bertemu denganku lagi, gunakan saja ilmu itu. Aku pasti datang menemui panggilanmu." Si mulut miring senang mendengar. Ia memandang Yilian dengan seksama. Malam itu Yilian terlihat berbeda dengan Yilian yang pernah dijumpainya. Jari jemarinya yang lentik, bulu matanya lentik, matanya genit. Keharumannya memabukkan, tubuhnya lemah gemulai, cantiknya tanpa tanding. Si mulut miring menggenggam tangan Yilian. Sudah tidak tahan lagi menahan nafsunya yang bergelora. Wajahnya menjadi merah. Sedangkan Nona Yilian sambil tersenyum menghempaskan tubuhnya bersandar di dada si mulut miring. Sebilah pedang terselip di bawah pinggang wanita cantik. Kalau bukan suciawan, orang awamlah yang menjadi mangsa. Meskipun malapetaka belum datang, musuh dalam selimut telah menyelinap. Keduanya memadu cinta dan merasakan kebahagiaan yang mendalam. Setelah terbangun dari mimpi, Nona Yilian telah menghilang. Namun wangi parfum Nona Yilian masih tercium oleh si mulut miring. Semenjak saat itu, setiap beberapa hari si mulut miring menggunakan ilmunya untuk mengundang Nona Yilian. Nona Yilian pasti datang setiap kali ilmu itu dipraktekkan. Di pagi hari, mulut miring berangkat kerja seperti biasa. Di malam hari ia tidur seranjang dengan Nona Yilian. Setelah berlangsung selama 20 hari, si mulut miring dipanggil atasannya. "Mulut miring, mengapa wajahmu pucat dan kau terlihat tidak bersemangat?" "Apa iya? Saya tidak merasa begitu. Malah semangat. Muda saya terasa menggebu-gebu." 20 hari lagi lewat. Si atasan berkata lagi kepada si mulut miring dengan terkejut, Kau kurus sekali sekarang. Sekeliling matamu menghitam, wajahmu tampak lelah dan kurang bersemangat." "Aku juga merasa demikian." Si mulut miring terlihat mengantuk sekarang.
padahal sebelumnya tidak pernah. Atasannya berkata, "Pergilah ke dokter." Ia mencari Shinsei. Saat nadinya diraba, Shinsei terkejut. "Anak muda, nadimu sangat kacau seperti benang kusut. Kau telah luka dalam." Shinsei memberinya resep obat dan nasihat. "Berhenti main perempuan, karena kau masih muda. Bila berhenti sekarang, kau bisa pulih dalam 3 hari. Bila terus main perempuan, maka akan seperti sebatang pohon yang tumbang. Kendalikan nafsumu." Si mulut miring mengangguk-angguk. Sepulang ke rumah, ia mentaati nasihat Shinsei. Ia menyimpan sepatu Nona Yilian. Setelah 5 hari, kesehatannya pulih kembali. Namun, ia menjadi kangen pada Nona Yilian. Ia keluarkan lagi sepatu Nona Yilian dan menggunakan lagi dengan ilmunya. Nona Yilian memang datang, tapi dengan wajah marah. "Aku setiap hari melayanimu, tidur seranjang denganmu. Tapi kau telah melupakan aku dalam 5 hari ini. Padahal aku sangat cinta kepadamu. Bila kau masih menuruti nasihat dukun itu, aku tidak sudi lagi bertemu denganmu." Si mulut miring menjadi panik dan cepat-cepat menghibur hati Nona Yilian. "Aku berjanji tidak mengikuti nasihat Shinsei." Setelah lama dihibur dengan kata-kata manis, barulah Nona Yilian mau berhenti menangis. Setelah 10 hari lewat, si mulut miring merasa tubuhnya sangat lemah, tak bertenaga. Kesadarannya seperti mengambang, hampir lupa diri. Kesadarannya semakin menurun. Akhirnya ia berkata, sudah tidak mampu bangkit. Bahkan ia sudah tidak mampu bangkit dari tempat tidur. Atasannya membawa Shinsei ke rumah si mulut miring. Pasien ini sudah gawat kondisinya. Sudah tak tertolong lagi, kata Shinsei setelah nadi tangan si mulut miring. Tidak. Si mulut miring menggerang. Tolonglah saya. Tolonglah saya. Si mulut miring pasti diganggu setan. Ia mengigau. Begitu si mulut miring mendengar bahwa ini adalah gangguan setan, ia teringat pada Lu Shengyan dan ilmu rahasia yang pernah diajarkan kepadanya. Ia memohon atasannya untuk mengundang Lu Shengyan. Sewaktu saya mendengar berita bahwa ilmu yang saya ajarkan mengundang malapetaka, hati saya menjadi resah. Saya langsung menyatakan bersedia datang memenuhi undangan. Master Lu, kau mencelakaiku. Si mulut miring langsung memaki saya begitu saya tiba di rumahnya. Melihat si mulut miring begitu kurus tak bertenaga, timbul rasa iba saya. Saya langsung bertanya, di mana sepatunya? Di plastik, di lemari plastik. Saya langsung menuju lemari plastik dan mengeluarkan sepatu yang dimaksud. Saya lalu mengeluarkan selembar hu, menghembuskan napas ke kertas hu itu, lalu menempelkannya di sepatu tersebut. Siluman jahat, mau lari kemana kau? Di halaman belakang rumah si mulut miring, saya menyalakan api dan membakar sepatu tersebut.
Dari dalam sepatu muncul asap biru dan suara cak 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 cak. Saya berkata, sekarang sudah beres. Si mulut miring akan selamat. Saya menggambar lagi selembar hu untuknya. Hu itu adalah untuk mengusir hawa kotor di dalam diri si mulut miring. Asalkan tidak lagi melakukan perbuatan asusila, ia akan pulih. Tidak lama kemudian, wajah si mulut miring yang tadinya sudah hitam mulai menjadi terang dan merah berseri. Ia merasa lebih baik, sanggup melahap beberapa mangkok nasi. Setelah kesehatannya benar-benar pulih, ia mendatangi Master Lu dan berkata, "Master Lu, kau mencelakaiku." "Siapa yang mencelaki siapa? Kau sendiri tahu. Renungkan saja sendiri. Apakah ilmu yang kuajarkan merupakan ilmu sesat? Dharma itu tidak ada yang lurus ataupun sesat. Semuanya tergantung si manusia, si pengguna ilmu itu." Selesai. Sukses.